Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ini adalah video pertama yang saya dan rekan saya buat untuk berjumpa dengan teman-teman viewers di akun YouTube saya. Nah, pada video ini kami ditugaskan untuk menjelaskan dan memberikan tanggapan seputar sumber video yang membahas tentang hak asasi manusia. Kemudian, landasan hukumnya serta tanggapan terhadap seseorang yang terpidana hukuman mati. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan siapa aja sih dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam video ini. Untuk yang pertama, yaitu Pak Benny SEMM, selaku dosen pengajar pada mata kuliah Pancasila. Selanjutnya, ada Randy Dias Hilrian, ia merupakan ketua kelompok kami, menjelaskan tentang hak asasi manusia secara singkat dan contoh pelanggarannya. Kemudian ada Miss Nawati dengan peran memberi tanggapan terhadap seseorang yang terpidana mati. Selanjutnya ada Wina yang membahas landasan hukum dan hak asasi manusia. Kemudian ada Jenny Edli Sunyoto yang akan menjelaskan tanggapan terhadap hak asasi manusia yang ada. Dan yang terakhir ada saya, Nurlias Hidayah yang berperan sebagai moderator dan sang edit video sederhana ini. Kami semua merupakan mahasiswa program Sarjana Akuntansi di Universitas Internasional Batam. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama oleh Randy. Kepada Randy dipersilahkan. Baik, kepada Julius, terima kasih. Sebelumnya memasuki hak asasi manusia, kita perlu mengenal apa itu hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. HAM berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir. Jadi, hak asasi manusia ini merupakan hak yang sudah melekat di dalam diri masing-masing dan merupakan hak untuk semua orang. Selanjutnya, untuk penjelasan contoh kasus HAM-nya dimulai dari pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah. Dari contoh kasus pelanggaran HAM khususnya di sekolah ini, seharusnya hal itu tidak terjadi karena sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu sebagai wadah pengembangan karakter dan akhlakul karimah dan sebagai tempat menemukan jati diri para siswa dan para siswi ke depannya. Di setiap sekolah tidak peduli SMP, SD maupun SMA seharusnya wajib turut serta dalam melindungi hak-hak dalam sekolah di bidang pendidikan tersebut. Selanjutnya, next selanjutnya. Selain kekerasan antar siswa, peran guru juga sangat penting sebagai seseorang yang membimbing, memberi arahan, dan menasehati para siswanya di sekolah. Selain itu juga peran orang tua sangat penting sebagai pendidik utama yang memberikan pengajaran, pendidikan, atau apapun itu untuk pertama kalinya atau first impression karena mereka adalah tanggung jawab dan kewajiban dan juga kuasa untuk menjadikan anak tersebut seperti apa. Dari contoh dari gambar yang sudah dilihat bahwa peran guru tersebut melanggar hak asasi manusia karena pelanggaran HAM yang dilanggar adalah membuat kekerasan kepada para siswanya. Hal itu merupakan sangat dilarang dalam pelanggaran HAM tersebut. HAM dalam pendidikan ini, baik. Selanjutnya contoh kerusuhan di 2 Mei 1998 yang merupakan kerusuhan terkelam di Indonesia. Karena apa? Karena pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran terjadi di kala itu. Yang pertama,
tragedi Trisakti yang menewaskan 4 siswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, sehari setelahnya 13 Mei 1998, menyusul peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM lainnya yang dikenal dengan kerusuhan Mei 1998. Apa aja kerusuhannya? Dimulai dari kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa di sejumlah kota antara lain seperti Jakarta, Medan, Palembang, Solo, Surabaya, serta beberapa kota di sekitarnya. Yang dilanggar adalah rasisme, karena dari pihak lain yang menyebarkan rumor-rumor yang nggak jelas, menyebabkan etnis-etnis Tionghoa mengalami pelanggaran HAM seperti pelecehan, pengambilan nyawa seseorang, rasisme yang sudah saya sebutkan, dan kekerasan-kekerasan lainnya terhadap ras tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran HAM yang di Indonesia sangat besar pada saat itu, dan itu menyebabkan banyak sekali kekacauan di kota-kota yang sudah saya sebutkan tersebut. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai contoh-contoh dan pengertian HAM lebih detail. Selanjutnya, landasan hukum HAM akan dijelaskan oleh Wina. Kepada Wina, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Randy. Saya akan menjelaskan tentang landasan hukum HAM. Pasal yang memuat pelanggaran HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal tersebut menjelaskan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik sengaja atau tidak membatasi, mengurangi, dan mencabut HAM. Dan landasan hukuman mati. Dalam pasal 10 KUUHP, hukuman mati tergolong ke dalam salah satu pidana pokok. Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP antara lain pasal 104 KUHP, makar membunuh kepala negara. Pasal 111 ayat 2 KUHP, mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia. Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Pasal 124 ayat 3 KUHP memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang. Pasal 124 ayat 3 yang berbunyi, hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dikenakan apabila si pembuat 1E mengkhianati pada musuh, menyerahkan kepada kekuasaan musuh, membinasakan atau menjadikan tidak dapat dipakai lagi sesuatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki sesuatu alat perhubungan, sesuatu gudang, sesuatu bekal perang atau sesuatu kas perang, ataupun angkatan laut atau angkatan darat atau sesuatu bagian daripada itu. 2E, menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau melarikan diri di kalangan tentara. Pasal 140 ayat 4 KUHP, membunuh kepala negara sahabat. Pasal 340 KUHP, pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
Pasal 365 ayat 4 KUHP, pencurian dan kekerasan oleh 2 orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati. Selain itu, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur pidana mati. Pasal 118 dan pasal 121. Ayat-ayat menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cini. Terima kasih kepada Wina. Sekarang saya akan menjelaskan tanggapan terhadap HAM. Ciri-ciri HAM yaitu HAM tidak bisa dibeli, dipinjamkan, diwariskan, dan diberikan kepada orang lain. HAM berlaku kepada semua orang tanpa memandang perbedaan suku, jenis kelamin, ras, agama, tingkat sosial, ataupun perbedaan dalam politik. Tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak orang lain dan membatasi HAM, karena negara membuat hukum untuk melindungi HAM. Next. Faktor pemicu terjadinya pelanggaran HAM, yaitu adanya kesenjangan sosial antara masyarakat, rendahnya toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat, kurangnya penegakan mengenai hak asasi, pemahaman, dan manusia. Yang terakhir yaitu lembaga penegak hukum kurang bekerja secara maksimal untuk mengusut pelanggaran HAM. Next. Macam-macam HAM. Hak memperoleh kemerdekaan dan kesetaraan dalam martabat. Hak tidak boleh dibelenggu oleh peradaban dalam segala bentuknya. Hak untuk tidak diperlukan dengan keji. Hak untuk tidak diperlakukan dengan keji. Hak di bidang hukum seperti kesamaan di bidang hukum, perlindungan hukum, ganti rugi, dan hak untuk tidak melakukan penangkapan, pengadilan yang adil dan terbuka, dan hak atas pribadi. Hak untuk meninggalkan negara serta kembali ke negaranya. Hak mendapatkan pendidikan. Hak atas tatanan sosial dan internasional. Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Next. Tanggapan terhadap HAM. Tanggapan saya terhadap HAM yaitu, pelanggaran HAM ini dapat terjadi karena sikap seseorang ataupun kelompok yang terlalu mementingkan diri sendiri atau kelompoknya, sehingga timbul kelalaian dan hilang toleransi terhadap orang lain. Dengan adanya HAM, akan mendapatkan tindakan tegas dari penegak hukum agar mencegah dan memproses orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM ini. Apabila seseorang melakukan pelanggaran HAM, dapat dijatuhkan dengan hukuman terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang ataupun kelompok termasuk aparat negara, baik sengaja atau membatasi, mengurangi, dan mencabut HAM. Next. HAM ini memang berlaku di Indonesia, namun menurut saya, beberapa orang yang melakukan pelanggaran terhadap HAM ini tidak diberikan hukuman dengan adil, bahkan terkadang tidak diberikan sanksi sehingga pelaku merasa memiliki kuasa dan akan terus mengulangnya. Jika orang yang melakukan pelanggaran ini diberikan sanksi yang lebih adil, maka akan sangat bagus, karena dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan juga dapat membuat pelaku pelanggaran HAM merasa jera akan perbuatannya. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Misna. Oke, baik. Terima kasih kepada Jenny. Saya akan menjelaskan tanggapan terhadap para terpidana hukuman mati. Yang pertama, itu saya harus menjelaskan apa itu hukuman mati. Jadi, hukuman mati itu sendiri adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman yang terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.
Jadi penjatuhan pidana itu sendiri merupakan bagian penting dari proses peradilan pidana. Jadi penerapan pidana mati oleh negara merupakan putusan pengadilan yang berarti negara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dibatasi. Oleh karena itu, hukuman terhadap terpidana mati ini memiliki banyak kontroversi di Indonesia. Oke, next. Kontroversinya itu berdasarkan catatan Amnesty International, sampai dengan tahun 2022 tercatat 111 negara telah menentang penerapan hukuman mati. Negara yang masih mempertahankan hukuman mati jumlahnya itu lebih sedikit, yaitu hanya 84 negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lagi manusiawi dan tidak relevan dalam pelaksanaan peradilan. Akan tetapi dalam mencapai tujuan negara, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan sosial, pidana hukuman mati itu juga sebenarnya punya andil untuk mencegah terjadinya kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan dengan sarana menerapkan pidana mati bagi pelaku-pelaku yang memenuhi kriteria tertentu untuk mendapatkan tindak pidana mati. Jadi sebenarnya pidana mati ini juga dilakukan untuk mencegah kasus serupa terjadi di kemudian hari dan juga untuk mencapai keadilan. Oke, next. Oke. Jadi di sini pandangan HAM sendiri itu tentang hukuman mati tentu saja menentang, karena HAM, hak yang paling utama adalah hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun atau non-derogative rights. Itu disebutkan dalam pasal 28I ayat 1 dan 28J ayat 2, serta pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Indonesia di satu sisi menjunjung tinggi hak hidup yang merupakan hak yang bersifat non-derogative right, namun pada implementasinya hak hidup tidak dipertahankan keberlangsungannya. Penjatuhan pidana mati oleh hakim merupakan putusan yang berarti negara tidak menjaga kelangsungan hidup pelaku tindak pidana. Oke, next. Jadi kesimpulannya, penjatuhan pidana mati pada hakikatnya negara mengambil hak hidup seseorang, tapi dapat dibenarkan sepanjang penerapannya dengan alasan membela hak asasi manusia warga negara lainnya dan diatur oleh peraturan. Penerapan pidana mati hanya dilakukan pada tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia, dan merusak perekonomian negara. Contoh tindak pidana yang bisa dijatuhi pidana mati adalah pembunuhan berencana, terorisme, narkoba bagi pengedar dan bandar, serta tindak pidana korupsi. Jadi sebenarnya tindak pidana mati ini berguna untuk mencegah terjadinya hal-hal serupa, tetapi juga memang sebenarnya melanggar hak asasi manusia. Tapi kita juga harus perhatikan poin-poin yang penting dalam hal ini, seperti kejahatan seperti apa yang sudah dilakukan, serta apakah itu kejahatannya melampaui batas, mengancam hidup banyak orang, dan merusak tata kehidupan. Jadi kita juga harus melihat aspek-aspek tersebut sebelum menjatuhi seseorang dengan hukuman tidak pidana mati. Jadi kalau kami sendiri sebenarnya setuju dengan tindak pidana mati ini, tapi dengan catatan-catatan khusus, yaitu meninjau aspek-aspek yang harus diperhatikan. Saya rasa sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan pada perannya masing-masing. Nah, di sini saya selaku moderator akan mengambil kesimpulan. Sebenarnya penegakan HAM penting dilakukan di Indonesia, karena dengan ditegaknya HAM ini merupakan bentuk dari tindakan preventif terhadap banyaknya penyimpangan. Segala bentuk norma yang berlaku di dalam masyarakat, seperti norma agama, norma hukum, norma moral, dan norma sosial,
beberapa upaya pemerintah dalam penegakan HAM itu patut didukung oleh masyarakat maupun dari usia dini terhadap pengenalan HAM. Selanjutnya saya mengambil kesimpulan seputar dengan hukuman mati. Hukuman mati itu melanggar hak untuk hidup dan hak untuk tidak mengalami perlakuan atau hukuman yang kejam. Menurut banyak orang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hak tersebut dilindungi dalam Deklarasi Universal HAM, instrumen HAM lainnya, dan banyak konstitusi nasional di seluruh dunia, termasuk Konstitusi Indonesia. Namun perlu kita garis bawahi, kita bisa ambil contoh di daerah Aceh itu tuh dengan agama yang ketat, dan memang peraturan hukuman mati itu diperuntukkan untuk para masyarakatnya agar mereka selalu tunduk pada aturan agama. Mungkin sekian dari presentasi ataupun pengumpulan video kami ini. Banyak kurangnya, mungkin ada salah. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di video kami yang selanjutnya.